Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini dapatlah kita ceritakan tentang riwayat istri-istri Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Istri pertama ialah Khadijah, berusia 40 tahun, seorang janda yang mempunyai beberapa orang anak. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu bahwa beliau diangkat jadi Rasul, usia beliau 40 tahun, usia Khadijah telah 55 tahun. Dan ketika usia Rasulullah SAW telah 50 tahun, Khadijah telah 65 tahun dan dia meninggal dalam usia kira-kira 67 tahun. Setelah Khadijah wafat, Rasulullah SAW menikah dengan Saudah. Ibu orang yang beriman ini pun di waktu kawin dengan Rasulullah telah terhitung tua, sekitar 60 tahun. Dia dinikahi oleh Rasulullah karena menghargai perjuangannya, karena ketika kaum muslimin dianjurkan hijrah ke Habasyah, dia dengan setia mengikuti suaminya. Maka setelah mereka kembali, suaminya yang bernama Sukran meninggal dunia. Istri ketiga ialah Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Inilah satu-satunya istri beliau yang perawan, anak dari sahabat beliau yang sangat akrab yaitu Abu Bakar. Beliau dinikahi Aisyah dalam usia yang amat muda jika diukur dengan keadaan kita sekarang, yaitu usia 9 tahun. Beliau serumah dengan dia baru setelah berada di Madinah. Sifat kekanak-kanakan Aisyah menyebabkan cinta Nabi amat tertumpah kepadanya. Rasulullah SAW meninggal dunia setelah Aisyah bergaul dengan Nabi 9 tahun 5 bulan. 2 tahun setelah hijrah ke Madinah, beliau kawini Hafsah binti Umar ibnu Khattab setelah suaminya wafat. Ayahnya Umar menawarkan putrinya itu kepada Abu Bakar dan Utsman, tetapi keduanya tidak mau. Lalu Umar mengadukan halnya kepada Nabi dan rasa malunya karena tawarannya kepada kedua orang itu ditolak. Lalu Nabi berkata, Utsman akan kawin dengan orang yang lebih mulia dari dia, dan Hafsah pun akan dipinang oleh orang yang lebih mulia dari dia. Tentu saja yang dimaksud ialah diri beliau sendiri. Waktu itu barulah terobati hati Umar. Dan ketika telah berlangsung perkawinan Nabi dengan Hafsah, dalam suatu pertemuan berkatalah Abu Bakar kepada Umar, aku tolak tawaran tempo hari karena setelah menantumu meninggal dan Hafsah jadi janda, Nabi SAW pernah menanyakan keadaan Hafsah kepadaku. Setelah itu kawinnya yang kelima kali ialah dengan Zainab binti Huzaimah. Suaminya yang pertama ialah Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib. Artinya ialah bahwa Ubaidah itu adalah saudara sepupu Nabi, sebab Al-Haris satu ayah dengan ayah Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ubaidah ini mencapai syahidnya di peperangan Badar. Tersebut dalam sejarah bahwa Zainab ini meninggal di waktu Nabi masih hidup. Perkawinan keenam ialah dengan Ummu Salamah yang suaminya Abu Salamah meninggal karena lukanya di peperangan Uhud. Rasulullah menghargai tinggi kedua suami istri ini yang ketika pindah ke Habasyah, suami istri itu ikut dan pindah ke Madinah. Abu Salamah lebih dahulu dengan istrinya Ummu Salamah mengikuti di belakang.
Setelah Rasulullah mengawini Ummu Salamah, maka anak-anak Ummu Salamah dengan suaminya meninggal digabungkan oleh Rasulullah ke dalam keluarga beliau dan dididik mereka. Perkawinan ketujuh ialah dengan Zainab binti Jahsy. Nabi sendiri yang mengawinkan dengan Zaid bin Harithah, tetapi kehidupan mereka tidak beruntung sebab Zainab merasa keturunannya lebih tinggi dari keturunan suaminya, bekas budak yang telah dimerdekakan, sehingga akhirnya terpaksa bercerai. Setelah lepas iddahnya dengan Zaid, maka atas kehendak Allah sendiri Nabi mengawini Zainab. Ibu dari Zainab adalah saudara perempuan dari ayah Nabi SAW, maka Zainab adalah saudara sepupu beliau. Perkawinan beliau ke-8 ialah dengan Jawairiyah binti Al-Harith kepada kaum Bani Muttalib. Maksud Bani Muttalib yang mulanya hendak memerangi Nabi, dan mereka yang diserbu terlebih dahulu sampai mereka kalah. Pemimpin yang sebagian besar anak buah dan keluarganya tertawan. Juwariyah termasuk dalam tawanan. Ketika tawanan-tawanan dibagi-bagi, Juwariyah menjadi tawanan dari Tasbit bin Qais bin Samas. Qais mau mendekatinya dari tawanan asal dia mau menebus dengan sejumlah harta benda. Oleh karena dia tertawan dan ayahnya juga tertawan dan harta benda telah habis karena kalah perang, tidak ada baginya harta penebus dirinya. Dia dapat akal, dia meminta diberi izin menghadap Rasulullah SAW, ingin menghamparkan perasaannya. Waktu dia mengizinkan masuk dan Aisyah melihat rupanya, hatinya telah terletak bahwa Nabi SAW akan tertarik kepada kecantikan perempuan itu. Demikian pengakuan Aisyah sendiri yang hadir dalam pertemuan itu. Setelah masuk dan berhadapan dengan Rasulullah SAW, dia sebut tentang nasibnya tertawan tetapi boleh menebus diri, tetapi harta penebus tidak ada. Lalu Rasulullah berkata, aku akan usulkan kepadamu yang lebih baik dari yang kau minta itu. Apakah itu ya Rasulullah? Harta benda yang kau minta untuk penebus dirimu akan kubayar. Setelah itu kau akan kupinang. Kau suka? Dengan tersipu perempuan itu menjawab, aku terima ya Rasulullah. Perkawinan ke-9 ialah dengan Ramlah, terkenal juga dengan kunyah Ummu Habibah bin Abu Sufyan. Ayahnya Abu Sufyan terkenal sebagai penantang yang gigih terhadap Nabi SAW dan Islam. Dia bersama suaminya hijrah ke Habasyah dalam rombongan Muhajirin Habasyah yang pertama, tetapi sampai di Habasyah mungkin karena tekanan kehidupan suaminya yang bernama Abdullah bin Jahsy murtad masuk Kristen, maka meskipun telah bercerai dengan suaminya, Ummu Habibah tetap setia dalam Islam. Ketika ada Muhajirin Habsyah yang pulang kembali ke Mekah, Ummu Habsyah tidak mau pulang karena didengarnya bahwa ayahnya masih tetap bertahan dalam kemusyrikan. Perkawinan beliau yang ke-10 ialah dengan Syafiyah binti Huyai bin Akhtab, putri pemuka Yahudi Bani Nadir yang tewas ketika dia tertahan di Khaybar. Ketika Khaybar ditaklukkan, ayah, paman dan suami tewas dalam peperangan Khaybar. Ketika Syafiyah digiring sebagai tawanan perang, Rasulullah telah melemparkan surbannya kepada perempuan itu, bertanda bahwa dia jadi tawanan beliau. Perkawinan Nabi SAW yang ke-11 ialah dengan perempuan Quraisy, Maimunah binti Haris. Dia adalah kholah, saudara perempuan dari ibu Khalid bin Walid, dan kholah pula dari
Abdullah bin Abbas. Itulah ke-11 orang istri beliau, 2 diantaranya Khadijah Zainab binti Huzaimah meninggal lebih dahulu dari beliau, maka 9 lah yang tinggal. Antara 9 itu hanya seorang yang beliau kawini perawan, yaitu Aisyah. Inilah kira-kira riwayat daripada pernikahan Rasulullah SAW terhadap 11 orang istrinya, dan tidaklah pernikahan itu semata-mata didasarkan kepada hawa nafsu, melainkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengembangan agama Islam itu sendiri dan untuk memperbanyak umat Islam itu sendiri. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.